amma ba'du. Wa muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka ibadah, dalam rangka mempelajari ilmu bahasa Arab. Dan insya Allah kita lanjutkan dars bahasa Arab sebagaimana yang telah lewat. Kembali kita lanjutkan shorof dulu ya, kemudian muhadatsah, kemudian baru pelajaran. Shorof silakan dibuka, yang sudah hafal nggak perlu membuka. Kita sama-sama dulu rumusnya, wazannya, kemudian nanti baru kita masukkan satu fi'il. Fa'ala yaf'ulu sama-sama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ini tasrifan, namanya tasrifan apa? Istilahi ya. Kemudian ke bawah lughawi dari fi'il madhi dulu, telah terjadi. Sama-sama. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alata fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Fi'il mudhari' sedang atau akan terjadi. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu. Fa'lan masdar yaitu perbuatan. Fa'lan fa'laini fa'latin isim fa'il pelaku perbuatan. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun. Isim maf'ul yang dikerjakan. Maf'ulun maf'ulani maf'uluna maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun. Fi'il amr perintah. Uf'ul uf'ula uf'ulu uf'uli uf'ula uf'ulna. Isim maf'ul larangan. La taf'ul la taf'ula la taf'ulu la taf'uli la taf'ula la taf'ulna. Isim zaman wakan, waktu atau tempat. Maf'alun maf'alani mafa'ilu. Isim alat. Mif'alun mif'alani mafa'ilu. Masukkan satu fi'il. Katama yaktumu menyembunyikan. Ini fi'il ya. Menyembunyikan. Bukan katam Pak Dokter. Kalau katam khotama nanti ya. Sudah katam, ini khotama. Khotama, ini penutup. Ini kan pakai K ya. Katama. Katama artinya menyembunyikan. Sudah, sambil dilihat tabelnya kita masukkan. Saya dulu. Katama yaktumu katman. Katman ya, kan fa'lan teman-teman. Fa'lan, katman, penyembunyian atau sembunyi. Terus fi'il amr, fi'il fa'il saya dulu. Katimun maktumun. Uktum la taktum. Maktamun maktamun miktamun. Benar. Katimun, apa artinya katimun? Orang yang menyembunyikan. Maktumun, yang disembunyikan. Uktum, uktum, sembunyikanlah.
Yaktumu, yaktumu, dia, kalau ya itu dia sedang menyembunyikan. Katama, dia telah menyembunyikan. Katman, sembunyi, kata dasarnya ya, katman. Kemudian fi'il madhi saya dulu. Katama, katama, katamu. Katamat, katamata, katamna. Katamta, katamtuma, katamtum. Katamti, katamtuma, katamtunna. Katamtu, katamna. Ini fi'il apa? Madhi. Katamta. Apa artinya katamta? Kamu telah menyembunyikan. Katamtu, telah menyembunyikan. Katamna, kami telah menyembunyikan. Fi'il mudhari saya dulu. Yaktumu, yaktumani, yaktumuna. Taktumu, taktumani, yaktumna. Yaktumna, ya. Yaktumna, yaktumna. Taktumu, taktumani, taktumuna. Taktumina, taktumani, taktumna. Aktumu, naktumu. Aktumu, aku sedang menyembunyikan. Naktumu, kami sembunyikan. Taktumu, kamu sedang menyembunyikan. Yaktumu, yaktumu, dia. Ya, jadi kalau fi'il mudhari rumusnya apa? Anita ya. Anita. A itu siapa? Saya. Aktumu. Non itu kami. Naktumu. I itu ya. Yaktumu, dia. Dia. Kemudian taktumu, taktumu kamu. Taktumu kamu. Kemudian masdarnya katman, katmaini, katmatin. Katman artinya apa? Sembunyi. Oh. Ada Pak? Oh, enten. Jangan sembunyi saja ya. Kemudian fi'il isim fa'il ya. Isim fa'ilnya fa'ilun. Rumusnya fa'ilun berarti tadi katama jadi apa? Apa fa'ilun jadi apa? Katimun. Fa'ilun. Ini rumusnya kan ini ya, fa'ilun. Jadi apa? Katimun. Orang yang bersembunyi atau menyembunyikan. Ini jadi isim. Kalau ini kan fi'il. Ya. Karena ada apa? Ada tanwinnya. Lanjut. Katimun, katimani, katimuna. Katimatun, katimatani, katimatun. Isim maf'ul, rumusnya maf'ulun. Ditambahi mim di depan dan ditambahi wawu sebelum huruf terakhir. Jadi apa? Ya. Yang disembunyikan. Maktumun, maktumani, maktumuna. Silakan. Maktumatun, maktumatani, maktumatun. Ya, dalam kalimat ya. As-sayyaratu maktumatun. Mobil itu maktumah, disembunyikan. Kemudian fi'il amr, uktum, uktuma, uktumu. Uktumi, uktuma, uktumna. Fi'il nahi, jangan kau bersembunyi atau menyembunyikan. La taktum, la taktuma, la taktumu.
La taktumi, la taktuma, la taktumna. Isim zaman makan. Maktamun, maktamani, makatimu. Ulang. Maktamun, maktamani, makatimu. Maktamun. Jamaknya makatimu. Ya. Nah, gini ya. Maktamun, maktamani. Tamani, makatimu. Makatimu. Kayak gini Pak Dokter. Ya. Makatimu. Ya. Kemudian isim alat. Isim alat. Miktamun, miktamani, makatimu. Silakan. Makatimu. Selesai ya untuk sorof. Bisa nanti latihan lagi, yang lain bisa dimasukkan. Dan sekarang muhadasah, percakapan saya dulu. Ini panjenengan semua dengan bahasa Indonesianya. Sudah siap belum? Siap ya? Aina Muhammadun hal huwa fil madrasati. Jangan. La huwa fis suqi. Wa aina abuka? Ayahmu abuka. Abi fil masjidi. Wa aina ummuka? Ummi fil baiti. Hal anta maridun? Naam, ana maridun. Benar saya sakit. Hal zahabta ilal mustasfa? Zahaba apa zahaba? Zahaba apa pergi? Hal zahabta ilal mustasfa? Telah rumah sakit. Hal zahabta? Zahaba, zahabuan ketemu nanti zahabta. Hal zahabta ilal mustasfa? Diulang. Artinya, apakah kamu sudah pergi ke? Nggih. Naam zahabtu ilal mustasfa. Artinya, mata zahabta ilal mustasfa? Kapan kamu pergi ke rumah sakit? Zahabtu amsi. Saya pergi amsi Pak Dokter, kemarin. Hari ini al-yawma. Besok ghadan. Besok ghadan. Ma'aman zahabta. Artinya apa? Ma'aman. Ma'a. Bersama. Ya, bersama siapa kamu pergi? Zahabtu ma'a sodiqi. Pergi dengan sahabatku. Aina baituhu? Rumahnya. Rumahnya siapa? Rumahnya ya temanku ya. Baituhu qaribun minal masjidi. Ya, rumah dia dekat dengan masjid. Gampang ya Pak Tuan ya? Sedikit mulai apa namanya? Lanjut ya sekarang daras pelajaran halaman 94. Dan kalau ngomong memang harus dilatih. Belum tentu yang bahasa Arab bisa itu ngomong lancar. Itu Mas Andre ya. Bahasa Inggris itu bisa menjelaskan, tapi kalau untuk aktif kan belum tentu bisa. Ya sering kita latih supaya lebih luas dalam melafadzkan. Halaman 94. Latihan yang ke berapa sekarang? 3 nih. 3. Kemarin latihan kedua, 93, 94. Asyir, terasyir. Asyir artinya isyaratkan. Ilal asma'i al-atiyati, pada isim-isim berikut ini, bismi isyaratin. Dengan
Isim isyarat. Isyarat ya. Isyarat itu ya hadza, dzalika. Munasibin yang sesuai. Lil qaribi. Kata tunjuk jarak dekat. Jadi situ ada berapa? 17 nomor. Kita diperintahkan untuk mengisi pakai hadza, hadhihi atau ula. Kalau yang ditunjuk laki-laki pakai hadza. Kalau yang ditunjuk perempuan pakai hadhihi. Kalau yang ditunjuk jamak tidak berakal atau hadhihi ya. Jadi ada dua ya. Perempuan atau jamak tidak berakal. Benda untuk pula hewan ya. Hewan pakai hadhihi nanti. Jamak tidak berakal mufrad mu'annas. Tunggal perempuan. Jadi hadhihi sekali lagi ada dua. Kalau yang ditunjuk perempuan pakai hadhihi atau jamak tidak berakal. Kalau haula jamak berakal. Ya, jamak berakal, baik laki-laki maupun perempuan. Haula ini saun, mereka ini adalah para wanita. Haula rijalun, mereka ini adalah para laki-laki. Sakit dipahami ya? Insyaallah. Monggo Pak Dokter, yang satu. Langsung dijawab mawon. Rajulun. Nggih, pakai hadza. Ditulis hadza rajulun. Ini adalah rajul apa rajul? Laki-laki. Rajulun ya. Kalau rijlun aki nanti. Beda-beda tipis ya. Hadza rajulun. Ini adalah laki-laki. Jamaknya apa jamaknya? Rijalun. Jamak apa namanya? Taksir ya, jamak taksir. Nomor 2, silakan Dimas. Yang 2 berarti samping kirinya itu. Titik-titik rijalun. Pakai apa? Ya, nomor 2 haula. Kenapa kok haula? Karena yang ditunjuk jamak. Kalau jamak ya ikut jamak isim isyaratnya. Haula. Haulai. Ini ya. Haulai. Ya, monggo Mas Satria nomor 3. Titik-titik kalbun. Hadza atau hadhi? Kalbun itu anjing. Tapi dia tunggal. Nah, tunggal berarti ya. Kalau jamaknya apa? Kilab. Kalbun, kilabun. Kalbun itu satu anjing. Kilab, anjing-anjing. Hadza kalbun. Paham nggih? Ini adalah anjing. Kilab. Artinya silakan Mbak Tita. Itu kilab di bawahnya ya. 4. Ya, hadhihi. Hadhihi apa? Kilabun. Boleh enggak hadza kilabun? Salah. Haula'i kilabun? Salah ya. Karena kilab itu jamak dan tidak berakal, maka pakai hadhihi. Nomor 5 silakan Mbak Ati. Hadhihi. Kenapa pakai hadhihi? Alasannya apa? Karena durus itu apa? Jamak tidak berakal. Ya, darson, satu pelajaran. Pelajaran-pelajaran, durus. Kita di sini belajar durusul lughah. Kan kitab kita judulnya apa? Durusul lughah, pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Kembali ke Pak Dokter, monggo nomor 6. Mudarrisuna. Ya, artinya mereka ini para guru. Mudarrisun guru laki-laki. Haulai ya. Mudarrisun jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Mudarrisun satu guru, mudarrisuna guru-guru.
Kalau guru perempuan apa Pak Dokter? Mudarisatun nggih. Mudarisatun. Nggih. Nggih, mudarisat. Nomor 7 silakan. Mas Dimas. Akhwati. Akhwati itu saudara-saudariku. Ya, haulai. Sama ya sini ya. Nomor 7 haulai akhwati. Mereka ini adalah saudari-saudariku. Nomor 8 aklam, titik-titik aklam. Aklam adalah jamak dari kolam. Pakai nomor Mas Satria? Haula atau hadhi? Hadhihi. Ya. Kenapa kok pakai hadhihi? Karena aklam itu apa? Jamak tidak berakal. Kolamun satu pena, aklam pena. Yang ditunjukkan ini pena-pena ya. Jamak tidak berakal. Berarti pakai mufrad. Nomor 9. Monggo, Pak. Hada kitabun. Hada kitabun. Kitab kan satu ya. Terus 10. Hadihi sayaratun. Apa artinya? Ini adalah mobil-mobil. Hadihi sayaratun. Ini jamak ya, karena taknya tak kapal itu. Sayarat. Ini adalah mobil-mobil. 11. Ya, hadihi lagi. Hadihi sayaratun. Ini adalah satu mobil. Ya. Cuma diganti tak kapal ya kalau jamaknya sayaratun. Kan sudah kasih rumusnya kan? Ya. Tak kasih rumusnya kalau menjamak kata yang ada tak marbutohnya, taknya dihapus dulu, diganti apa? Alif dan tak. Begini ya, sayaratun. Satu mobil. Kalau mobil-mobil bagaimana? Ini dihapus dulu ya. Dihapus dulu, kemudian tambah alif dan tak. Hasilnya sayaratun. Mobil. Jannatun. Jannatun artinya apa? Surga. Satu surga. Kalau surga ini dihapus, ditambah alif dan tak menjadi jannatun. Surga. Jannata. Sama Mas Satria. Artinya apa? Surga juga. Kalau inna kan sesungguhnya. Innal jannata. Tapi kalau ada inna setelahnya harus fathah. Nanti ada kaidahnya. Innal jannata. Pastikan. Ya. Biasanya orang yang ragu tentang hari kiamat dikasih inna. Sesungguhnya surga. Terus nomor 12. Apa lagi? Memang? Mas, ya. Himarun itu keledai. Pakai apa? Hadza wa hadhihi. Ini satu apa banyak itu? Nah, hadza ya. Hadza ya. Hadza. Himarun satu. Himarun keledai. Kalau jamaknya humurun. Enggak ada nanti. Enggak ada. Nanti di 14 ya. Saya enggak jelaskan nanti enggak tahu ya. Hadza. Terus nomor berapa sekarang? 13. Kita waktu kutubun itu. Hadihi. Gak apa-apa Mas Satria, nanti dari pengalaman bisa insya Allah.
Kitabun satu kitab. Jamaknya kutub. Kalau enggak teliti memang ini akan tersamarkan. Kitabun satu kitab. Kutubun kitab-kitab. Berarti pakai apa? Hadhihi. Nomor 15. Monggo, Mbak Rita. Apa 15? 14 ya? Titik-titik humurun. Ya, hadhihi. Umur jamak himar ya. Jamak apa? Himar. Ini adalah keledai-keledai. Jadi kitab jamak tidak berakal ya. Apaan? Kutub. Kutub kan jamak tidak berakal. Umur juga sama, jamak tidak berakal. Ainun, silakan. Hadhi apa hadha? Hah? Kenapa hadhi? Ya, anggota badan berpasangan. Masih ingat ini? Ain mata. Mata ya. Mata. Anggota badan yang berpasangan dianggap oleh orang Arab mu'annas. Apa mu'annas itu? Perempuan. Jadi kalau hadha ainun kurang tepat. Meskipun secara makna benar. Secara lughah yang fasih dia tidak tepat. Hadhihi ainun. Nomor 16. Hadhihi tabibatun. Ini adalah seorang dokter. Terus Dimas. Titik-titik tabibatun. Yakin? Jamak ya. Haula. Cuma kurang teliti aja biasanya ya. Gimana lagi? Haulai tabibatun. Oh gitu. Siap. Saya juga pura-pura lupa saja ya Anwar ya. Coba ada yang benar kan enggak? Hadhihi tabibatun. Jadi kesimpulannya nggih. Hada untuk menunjuk apa? Tunggal. Tunggal laki-laki. Kalau hadhihi untuk menunjuk tunggal mu'anas atau jamak tidak berakal atau anggota badan yang berpasangan. Telinga. Hadhihi apa? Udunun ya, atau apa namanya? Mata ya. Kalau kepala kan cuma satu, hada roksun. Jadi yang berpasangan punya dua telinga, mata ya, kaki, tangan pakai hadihi. Ya, hadihi rijlun. Ini adalah kaki. Paham ya? Ini yang kata tunjuk jarak dekat. Kita beralih latihan selanjutnya kata tunjuk jarak jauh. Ya, jarak jauh sekarang ya. Tadi kan hada ini. Hadihi ya juga ini, haula juga ini, cuma tadi tergantung jumlahnya dan jenisnya. Sekarang nomor 4 asyir. Apa asyir tadi? Isyaratkan ilal asma'i kepada nama-nama al-atiyati di bawah ini bismi dengan nama isyaratin dengan menunjukkan isim isyarat munasibin yang sesuai lil ba'idi jarak jauh. Dzalika tilka ulaika. Artinya itu ya. Hanya saja faedahnya juga sama, Afan. Faedahnya juga sama. Dzalika untuk menunjuk apa? Tunggal laki-laki. Nanti ya, tunggal laki-laki. Tilka menunjuk tunggal perempuan. Jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal. Ulaika jamak berakal. Jamak apa? Berakal. Ya, kita kan berakal ya. Dokter, para guru kan berakal. Pakai ula. Oke. Lanjut nomor 1 dari Pak Dokter. Langsung mawon. Tok, nggih, larika. Talibun.
itu adalah siswa, ya. Thalibun apa? Siswa. Dzalika. Kenapa pakai dzalika? Karena satu. Nomor 2, Mas Dimas. Tulabun. Ulaika tulabun. Ulaika. Tulab jamak apa sih? Jamak taksir. Jadi bedanya haula sama ulaika apa? Haula itu jamak jarak dekat. Ulaika jamak jarak jauh. Mereka itu ulaika. Kalau haula mereka ini. Mas Satria titik najmun, satu bintang. Kiri. Benar kan? Najmun kiri. Thalibun, tulab, najmun. Kenapa tilka? Najmun mu'anas atau mudzakkar? Mudzakkar. Dzalika. Karena nggak ada tak marbutoh ya. Kalau nggak ada tak marbutoh langsung pakai dzalika. Itu adalah bintang. Ya, dzalika. Dzalika itu adalah satu bintang. Nomor 4 itu adalah bintang-bintang. Pakai apa? Dzalika, tilka atau ulaika? Ulaika. Setuju semuanya? Bintang kan tidak berakal berarti nah, tilka. Susah banget loh. Kurang terbiasa. Tilka ya, apa tilka? Jamak tidak berakal. Tapi silakan. Sampai mana tadi? Nomor 6 ya. Bintun. Bintun itu anak perempuan. Ini adalah itu adalah anak perempuan. Apa bahasa Arabnya? Dzalika, tilka, ulaika. Tilka. Perempuan kan jelas. Ya, tilka. Nah. Terus nomor berapa Pak Dokter? 7. Nggih, ulaika banatun. Kalau banat jamak ya. Banyak dari bintun. Nah, satu ya. Misal ini adalah putri-putriku. Pasalnya apa? Haula, kalau ini kan haula. Kalau mereka itu adalah putri-putriku, ulaika banati. Mereka ini adalah putri-putriku. Lanjut Mas Dimas, darrojatun, sepeda. Itu adalah sepeda. Apa bahasa Arabnya? Ya, tilka darrojatun. Tilka darrojatun, sepeda. Nomor 8 Mas Satria. Itu adalah sepeda-sepeda. Pakai apa? Dalika, tilka atau ulaika? Ya, tilka. Kenapa? Jamak tidak berakal. Tilka ya. Tilka darrojat. Itu adalah sepeda. Nomor 9. Lanjut Mbak Tita. Sarirun, tempat tidur. Itu adalah tempat tidur. Pakai dalika. Karena nggak ada tanda tak marbutoh ya. Langsung ini berarti langsung pakai dalika. Masih ada 17, masih ada 7. Nomor 10, Mbak Arfi. Surur itu apa? Tempat-tempat tidur. Berarti pakai tilka. Jamak tidak berakal. Tilka surun. Wa sururum marfu'ah. Surat dalam Husiyah ya, soal Husiyah. Sururum marfu'ah. Dan di surga itu ada tempat tidur yang ditinggikan, sururun marfu'ah.
tilka, terus 11 monggo Pak Dokter. Dajjajatun. Apa artinya? Ya, ayam betina. Itu adalah ayam betina. Tilka dajjajatun. Dajjaj. Dajjaj itu ya daging ya. Kemudian nomor 12, titik-titik mudarrisatun. Itu adalah guru perempuan. Tilka. Tilka. Karena data marbutoh. Nomor 13, titik-titik mudarrisatun. Mereka itu adalah para guru perempuan. Mas satu ya, pakai apa? Tilka atau ulaika? Berakal. Berakal ya? Berarti ulaika. Ulaika, berakal. Darisat para guru perempuan. Titik-titik hajun itu adalah satu jamaah haji. Monggo, Mbak Vita. Ya, dalika. Haj. Ya haj yang gitu biasanya. Titik-titik hujjat, mereka itu adalah para jamaah haji. Ulaika. Ulaika hujjajun. Ini jamak ya, ulaika hujjajun. Nomor 16, 17 sama-sama. Itu adalah masjid. Pakai apa? Dalika. Dalika masjidun. Kalau tilka masjidun, salah. Ya. Yang ditunjukkan laki-laki. Masjid kan dianggap laki-laki ya. Karena nggak ada tak marbutoh. Nomor 17 sama-sama, itu adalah mobil-mobil. Pakai? Kenapa pakai tilka? Ya, jamak tidak berakal. Ini jamak ya. Jamak mu'anas salim. Ini indahnya bahasa Arab seperti ini. Jadi memang harus konsentrasi tingkat tinggi. Kalau awal-awal memang kira dulu seperti itu Mas ya. Kadang puter-puter ya. Jadi mau ngomong itu masih ngomong ditunjuk apa ya? Ya, oke. Berakal atau tidak berakal. Makanya maneman kalau kita belajar bahasa Arabnya belum bisa bahasa fusah. Kalau bisa bahasa fusah, lancar, ya. Monggo. Oke. Enggak tempel gitu Pak. Oke, insyaallah kita lanjutkan. Asmaul isyarah lil qaribi al-akili. Itu ada tabel ya di bawah. Nama-nama kata tunjuk jarak dekat al-akil. Akil itu maksudnya berakal. Saya dulu. Hadza talibun, kan? Haula itullabun. Bawahnya hadhihi talibatun. Haula'i talibatun. Ini penulis hanya ingin menekankan lagi, memberikan kesimpulan dari yang telah lewat. Seperti ini contohnya. Ini satu murid. Kalau jamak berarti mereka ini murid. Kalau mu'anas, hadhihi talibah. Ini adalah siswi. Mereka ini adalah talibat, para siswi. Kemudian geser samping kiri ya. Asmaul isyarati lil ba'idi al-akili. Nama-nama kata tunjuk jarak jauh akil, berakal. Kita fokusnya ke berakal ya. Kan tolib kan berakal ya. Tolib, tolibah itu semuanya berakal. Fokus kita ke berakal dulu, supaya tidak tercampur dengan yang lain. Dzalika tolibun. Jamaknya ulaika tullabun. Itu satu siswa. Mereka itu siswa. Yang perempuan tilka tolibatun.
Ulaika thalibatun. Itu siswi, mereka itu adalah para siswi. Kemudian di bawahnya, sekarang yang tidak berakal, bentuknya seperti apa? Ya, kalau kan berakal semua ya, sekarang yang tidak berakal. Asmaul isyarati lil qaribi ghairi al-akili. Nama-nama kata tunjuk jarak dekat tidak berakal. Itu ada baitun. Rumah berakal tidak? Tidak. Sayyarah berakal tidak? Tidak. Kita baca saya dulu. Hadza baitun. Hadhihi buyutun. Ini satu rumah. Ini adalah rumah. Pakai hadhihi ya langsung. Ya, kenapa? Jamak tidak berakal. Hadhihi sayyaratun, kan? Hadhihi sayyaratun. Sama ya, nggak berubah ya. Ya, kata isyaratnya pakai hadhihi semua. Karena sudah perempuan yang ditunjuk. Kemudian ini yang jarak dekat, sekarang jarak jauh. Asmaul isyarati lil ba'idi ghairil aqili. Nama-nama kata tunjuk jarak jauh, tidak berakal. Tidak apa? Berakal. Dzalika baitun. Tilka buyutun. Dzalika jadi apa? Tilka. Kenapa? Karena buyut itu jamak tidak berakal. Bawahnya tilka sayyaratun. Tilka sayyaratun. Tilkanya sama ya, karena memang yang ditunjuk perempuan. Wadih insyaallah jelas nggih. Berkaitan dengan isim isyarah. Kalau belum jelas nanti bisa diulang lagi pembahasannya berkaitan dengan kata tunjuk jarak dekat dan jarak jauh. Disesuaikan dengan jumlahnya dan juga jenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.